Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 1 kelas reguler C, dan perkenalkan saya Wisnu Aji Rojiman dan teman saya ada Pauji Nurpalah Yusuf, Puja Pasya Hidayah, Muhammad Iqbal Nur Ilham, Rifda Raidatul Aisy, dan Rehan Nasir Dea. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan menjelaskan dan belajar bersama tentang pemuliaan tanaman, yaitu penyerbukan sendiri. Oke teman-teman, mari kita langsung bahas ke dalam materi yang akan kita bahas bersama-sama. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah proses penyerbukan berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik, yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antara bunga yang berbeda, tetapi dalam dua tumbuhan atau di antara bunga pada klon tumbuhan yang sama. Contoh tanaman yang mengalami penyerbukan sendiri diantaranya adalah padi, bunga sepatu, kacang tanah, dan buncis. Berikut ini adalah jenis dari penyerbukan sendiri. 1. Penyerbukan sendiri alami adalah penyerbukan sendiri yang terjadi secara alami dan dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, namun dengan syarat adanya kelengkapan alat kelamin yang terdapat pada bunga, yakni putik dan benang sari. Jenis yang kedua adalah penyerbukan sendiri secara buatan atau yang dibantu dengan menggunakan rekayasa manusia, karena proses penyerbukan sendiri ini melakukan penyerbukan dengan cara buatan. Penyerbukan autogami bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Autogami pembuahan sendiri. Dalam proses penyerbukan sendiri ini, serbuk sari dipindahkan ke kepala sari suatu bunga ke kepala putik bunga yang sama. Geitonogami, penyerbukan tetangga. Dalam proses penyerbukan sendiri, kepala sari dipindahkan dari satu kepala dari suatu bunga ke kepala putik bunga lain tetapi pada tanaman yang sama. Penjelasan geitonogami secara fungsional. Geitonogami diartikan sebagai penyerbukan silang, tetapi secara genetik termasuk metode penyerbukan sendiri. Ciri-ciri penyerbukan sendiri. Berikut ciri-ciri tanaman yang melakukan penyerbukan sendiri. 1. Bunganya berbentuk kecil dan biasanya berwarna putih. 2. Stigma atau kepala putik dan benang sari terletak berdekatan. 3. Kepala putik dan benang sari matang di waktu yang sama. 4. Dalam beberapa kasus yang sangat jarang terjadi, bunga tidak terbuka. Penyerbukan sendiri memberikan peluang yang besar bagi tanaman untuk mewariskan sifat yang kurang baik pada generasi berikutnya. Adapun keuntungan dari penyerbukan sendiri. 1. Dalam proses penyerbukan sendiri tidak ada keragaman gen sehingga kemurnian ras bisa tetap terjaga. 2. Tanaman tidak bergantung pada faktor eksternal untuk penyerbukan dan jumlah serbuk sari yang lebih kecil menghasilkan tingkat keberhasilan untuk diperbaiki. 3. Penyerbukan autogami memastikan bahwa karakter resesif bisa dihilangkan. Penyerbukan sendiri tidak hanya memiliki keuntungan, akan tetapi memiliki juga kerugian. Kerugian dari penyerbukan sendiri diantaranya: 1. Pada penyerbukan sendiri tidak ada pencampuran gen, sehingga tidak ada karakter atau fitur baru yang dimasukkan ke dalam garis keturunan-keturunannya. 2. Penyerbukan sendiri dikatakan sebagai mengurangi kekuatan dan vitalitas ras karena tidak adanya fitur baru yang diperkenalkan. 3. Tanpa proses pengenalan karakter baru, kekebalan keturunan yang dihasilkan terhadap penyakit menjadi berkurang. 4. Proses penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri buatan dilakukan dengan cara mengumpulkan serbuk sari dari kepala sari suatu tumbuhan dan mengoleskan atau menaruhnya pada putik bunga yang sama atau bunga pada tumbuhan yang sama sebelum diserbuki. Tujuan dari penyerbukan sendiri pada tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang adalah untuk mendapatkan keturunan yang mempunyai komponen genetik yang sama dengan tetuanya. Keturunan hasil penyerbukan sendiri, tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang biasanya akan mengalami penurunan baik dalam hal penampilan dan hasil
dibanding tetuanya. Metode pemuliaan tanaman pada tanaman penyerbuk sendiri ada dua, yaitu seleksi populasi campuran dan hibridasi. Seleksi populasi campuran. 1. Seleksi massa. Seleksi massa ialah seleksi yang dilakukan terhadap sekelompok individu tanaman berdasarkan kesamaan fenotip. Tanaman-tanaman yang ekstrim pada populasi tidak dipilih. Tanaman ekstrim ini misal tanaman yang terlalu tinggi atau tanaman yang terlalu pendek. Tujuan seleksi massa ada dua, yaitu memurnikan varietas dan memperbaiki sifat-sifat dalam varietas lokal. Baik, terima kasih. Seleksi galur. Seleksi galur murni dari populasi lokal merupakan salah satu metode pemuliaan tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Keragaman penampilan agronomi dan morfologi merupakan indikator potensi genetik hasil seleksi berdasarkan karakteristik fisik biji. Tujuan seleksi galur murni untuk mendapatkan varietas yang dikembangkan dari individu homozigot superior. Untuk kelebihan seleksi galur murni, poin A, lebih menarik karena lebih seragam baik genotip maupun fenotip. Poin B, lebih mudah diidentifikasi. Poin C, hasil biasanya lebih tinggi daripada hasil seleksi massa. Kelemahan seleksi galur murni, kurangnya adaptif terhadap perubahan lingkungan. Seleksi populasi hasil hibridasi. Hibridasi tanaman adalah salah satu contohnya saat dilakukan persilangan alias proses penyerbukan silang antara tertua yang berbeda susunan genetiknya. Sedangkan dalam ilmu kimia, hibridasi adalah proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lain. Kemudian terbentuk orbital hibrida. Silsilah. Seleksi silsilah atau dalam bahasa Inggris pedigree adalah salah satu metode seleksi populasi bersegregasi yang banyak digunakan pada program pemuliaan tanaman dengan tujuan untuk mendapatkan varietas baru. Untuk kekurangan silsilah, karena setiap generasi harus dilakukan percatatan, maka hal itu akan menimbulkan banyak pekerjaan, banyak biaya, banyak tenaga. Kemudian antara galur yang terbuang. Yang kedua adalah metode single citizen atau SSD, merupakan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan keseragaman agar didapatkan galur dengan kemurnian genetik yang baik. Kekurangan dari metode ini adalah 1. Seleksi yang dilakukan tidak efisien. 2. Identitas tanaman unggul F2 tidak diketahui. Dan 3. Bila seleksi awal tidak tajam, maka akan mengakibatkan hilangnya tanaman superior. Kelebihan dari metode ini adalah 1. Kebutuhan lahan yang sedikit. 2. Waktu dan tenaga saat panen lebih sedikit. 3. Pencatatan dan pengamatan lebih sedikit. Dan 4. Memungkinkan menanam sejumlah generasi dalam 1 tahun melalui pengendalian lingkungan. Metode yang ketiga adalah curah atau bulk. Bulk merupakan metode seleksi untuk populasi generasi awal, yaitu dengan cara menanam benih yang dicampur dari satu nomor populasi. Metode ini untuk membentuk galur-galur homozigot dari populasi bersegregasi melalui selfing selama beberapa generasi tanpa seleksi. Kekurangan dari metode ini adalah 1. Silsilah tidak tercatat. 2. Seleksi alam dapat menghilangkan genotip yang baik. Dan 3. Memerlukan lahan yang luas. Kelebihan dari metode ini adalah 1. Relatif murah dan sederhana. 2. Pekerjaannya tidak terlalu berat.
Dan 3, ekonomis untuk tanaman yang berumur pendek dan jarak tanam yang sempit. Oke teman-teman, kemudian di sini ada metode silang balik atau yang sering juga disebut dengan backcross. Backcross adalah suatu jenis persilangan yang dilakukan antara keturunan generasi pertama F1 hasil suatu persilangan dengan salah satu tetuannya. Kemudian di sini juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya ada yang pertama, harus ada tetua yang cocok. Kemudian yang kedua, sifat yang dipindahkan dari tetua masih mungkin dipelihara dengan intensitas yang tidak berkurang meskipun telah beberapa kali dilakukan persilangan balik. Selanjutnya ada tahapan. Yang pertama, persilangan antara kedua penerima R dengan tetua pemberi D menghasilkan F1. Silang balik pertama, F1 disilangkan dengan R kemudian menghasilkan BC1. Silang balik kedua, BC1 disilangkan dengan R kemudian menghasilkan BC2. Silang balik ketiga, BC2 disilangkan dengan R menghasilkan BC3. Kemudian silang balik keempat, BC3 disilangkan dengan R menghasilkan BC4. Dan populasi BC4 sudah mengandung kembali 93,75% GNR. Pada akhir kegiatan, BC4 dikawinkan diselving sehingga terjadi regenerasi dan diseleksi untuk mendapatkan galur harapan baru. Oke teman-teman, mungkin pembahasan belajar bersama kita sampai di sini dulu. Di lain waktu mungkin kita bisa belajar dan sharing-sharing bersama lagi. Cukup sekian dari kami, serta bila mana dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena kita juga sama-sama belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.